Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nuha, NIM 1164010, jurusan Fisika, kelas B, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini, slide ini merupakan yaitu tugas dari mata kuliah Kimia Dasar dengan dosen pengampu Ibu Lili Muftahul Khairah, koloid emulsi pada proses pembuatan es krim. Emulsi sendiri merupakan jenis koloid dengan fase terdispersinya berupa fase cair dengan medium pendispersinya bisa berupa zat padat, cair ataupun gas. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak dapat bercampur, biasanya terdiri dari minyak dan air, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Dispersi ini tidak stabil, butir-butir ini bergabung koalescen dengan membentuk dua lapisan yaitu air dan minyak yang terpisah yang dibantu oleh zat pengemulsi atau emulgator yang merupakan komponen yang paling penting untuk memperoleh emulsi yang stabil. Zat pengemulsi atau emulgator merupakan komponen yang paling penting agar memperoleh emulsi yang stabil. Zat pengemulsi adalah PGA, tragakan, gelatin, sapo, dan lain-lain. Emulsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu emulsi Vera atau emulsi alam dan emulsi spuria atau emulsi buatan. Emulsi Vera dibuat dari biji-bijian atau buah, di mana terdapat di samping minyak, lemak juga emulgator yang biasanya merupakan zat pemutih telur. Emulsi berdasarkan medium pendispersinya dibedakan menjadi tiga, yaitu emulsi gas, yaitu emulsi dengan fase terdispersinya berupa fase cair dan medium pendispersinya berupa gas. Kemudian yang kedua, emulsi cair, yaitu emulsi dengan fase terdispersinya maupun pendispersinya berupa fase cairan yang tidak saling melarutkan karena kedua fase bersifat polar dan non-polar. Kemudian yang ketiga, emulsi padat, yaitu emulsi dengan fase terdispersinya yaitu tipe emulsi dibedakan menjadi dua, yaitu tipe EW atau minyak air, di mana emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar ke dalam air sebagai fase eksternal dan minyak sebagai fase internal. Yang kedua, emulsi tipe WO, air minyak, emulsi yang terdiri dari butiran air yang tersebar ke dalam minyak, di mana minyak sebagai fase eksternal air. Tipe emulsi dapat digambarkan pada gambar seperti berikut ini. Kemudian macam-macam emulsi yaitu emulsi Vera atau emulsi alami terbuat dari biji-bijian yang mengandung lemak dan protein dengan air. Contohnya emulsi dari biji amigdala, dulcis, amigdala, amara, linisemen, curcubitae semen. Kemudian emulsi spuria atau emulsi buatan, emulsi yang terbentuk karena penambahan teori terjadinya emulsi yaitu teori tegangan permukaan, yang kedua teori oriented wake, yang ketiga teori interfacial filament. Macam-macam emulgator. Yang pertama yaitu emulgator alam, yaitu emulgator dari tumbuh-tumbuhan, contohnya gom Arab, tragacan, agar, kondrus. Kemudian yang B, emulgator yang berasal dari hewan, yaitu contohnya kuning telur, adepts, lanai. Kemudian yang C itu emulgator dari tanah mineral, yaitu MgAl silikat dan betonit. Kemudian untuk emulgator buatan, contohnya itu sabun. Beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan emulsi, yaitu diantaranya dengan mortir dan stamper. Kemudian kedua botol, yang cara membedakan tipe emulsi, yaitu yang pertama itu pengenceran, dilution test, di mana setiap emulsi dapat diencerkan dengan fase eksternalnya. Kemudian pewarnaan atau disolubility test. Kemudian creaming test, yaitu memisahkan emulsi karena fase internal dari emulsi tersebut melakukan pemisahan sehingga tidak tersebar ke dalam emulsi. Yang keempat yaitu conductivity test atau tes konduktivitas, di mana fase eksternal dari emulsi dapat
dilalui aliran listrik, elektroda kemudian elektroda dicelupkan. Jika kestabilan emulsi ditentukan oleh dua gaya, yaitu gaya tarik-menarik yang dikenal dengan gaya London van der Waals. Gaya ini menyebabkan partikel-partikel kolloid berkumpul membentuk agregat yang mengendap. Kemudian gaya tolak-menolak yang disebabkan oleh pertumpang tindihan lapisan ganda elektrik yang bermuatan sama. Gaya ini akan kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi diantaranya yaitu yang pertama tegangan antarmuka yang rendah, yang kedua kekuatan mekanik dan elastisitas lapisan antarmuka, yang ketiga tolakan listrik double layer, keempat relativitas fase pendispersi kecil, kemudian yang kelima yaitu destabilisasi emulsi atau ketidakstabilan emulsi. Sistem emulsi dapat didestabilisasi melalui mekanisme berikut. Yang pertama itu creaming, kemudian flocculation, yang ketiga coalescence. Mekanisme emulsi secara kimia dan fisika. Yang mekanisme secara kimia dapat kita jelaskan pada emulsi air dan minyak. Air dan minyak dapat bercampur membentuk emulsi cair apabila suatu pengemulsi ditambahkan, karena kebanyakan emulsi ada dispersi air dalam minyak dan dispersi minyak dalam air, sehingga emulgator yang digunakan harus dapat larut dalam air maupun minyak. Mekanisme secara fisika yaitu terbentuk karena adanya pemasukan tenaga, misalnya dengan cara pengadukan. Dengan adanya pengadukan, maka fase terdispersinya akan tersebut. Ini penerapan emulsi pada pembuatan es krim, dan ini merupakan salah satu aplikasi dari emulsi pada proses pembuatan es krim. Es krim sendiri adalah buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Sebaliknya, jika kandungan udara dalam es krim terlalu banyak, akan terasa lebih cair dan lebih hangat, sehingga tidak enak dimakan. Sedangkan bila kandungan lemak susu terlalu rendah, akan membuat es lebih besar dan teksturnya lebih kasar serta terasa lebih dingin. Emulsifier dan stabilisator dapat menutupi sifat-sifat buruk yang diakibatkan kurangnya lemak susu dan memberi rasa lengket. Es krim mempunyai struktur koloid yang kompleks karena merupakan buih dan juga emulsi. Buih padat terjadi karena adanya lemak teremulsi dan juga karena adanya kerangka dari kristal-kristal es yang kecil dan terdispersi di dalam larutan makromolekuler berair yang telah diberi gula. Peranan emulsifier misalnya gliserol monostearat komersial adalah untuk membantu stabilisasi terkontrol dari emulsi di dalam freezer. Bahan dan komposisi umum es krim. Bahan-bahannya itu lemak susu, bahan kering tanpa lemak, bahan pemanis gula, bahan penstabil, bahan pengemulsi, dan air. Kemudian komposisinya dari bahan-bahan tersebut ada perbedaannya, yaitu untuk lemak susu pada pembuatan es krim komposisinya 10-16%. Kemudian bahan kering tanpa lemak 9-12%. Untuk bahan pemanis gula komposisinya 12-16%. Kemudian bahan penstabil 0-0,4%. Kemudian bahan pengemulsi 0-0,25%. Kemudian air 55-64%, di mana air ini memiliki komposisi yang paling banyak. Faktor yang mempengaruhi produk es krim yaitu bahan-bahan yang terdapat pada es krim. Itu bahan-bahan yang digunakan itu sangat berpengaruh pada produk yang akan dihasilkan. Harus dipilih bahan-bahan yang kualitasnya bagus. Kemudian yaitu proses yang dilakukan dalam pembuatan es krim itu sangat mempengaruhi, yaitu bagaimana aturan-aturan proses yang harus dilakukan, step-stepnya sampai agar menjadi produk es krim yang menurut Arbuckle, proses pembuatan es krim terdiri dari yang pertama itu pencampuran, kemudian pasteurisasi, kemudian homogenisasi, kemudian pendinginan,
kemudian aging atau penuaan, kemudian freezing atau pembekuan, hardening atau pengerasan, dan penyimpanan. Sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.